Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Ketika kita kemarin sudah mempelajari salah satu metode untuk mengatasi resolusi kolusi, yaitu mengatasi tabrakan dari beberapa berkas yang mempunyai pengalamatan yang sama. Nah, metode yang sudah kita pelajari adalah linear probing. Jadi, untuk menemukan ruang penyimpanan yang masih kosong, ketika menggunakan linear probing ini didasarkan atas jarak yang telah ditentukan untuk melakukan lompatan yang sesuai sehingga dapat menemukan ruang penyimpanan yang masih kosong dan dapat ditempati oleh rekaman yang mengalami tabrakan. Nah, untuk metode yang berikutnya kita akan belajar tentang metode chaining. Dengan metode ini harus disediakan ruang ekstra untuk menyimpan rekaman-rekaman yang mengalami tabrakan tersebut. Dan pada setiap ruang alamat yang ada, tidak hanya menyimpan data rekaman saja, namun juga menyimpan suatu nilai yang menunjukkan alamat rekaman selanjutnya yang harusnya menempati ruangan tersebut dikarenakan mengalami kolisi atau tabrakan tadi. Setiap sinonim atau nilai yang memiliki home address yang sama, atau bisa kita bilang rekaman-rekaman yang mempunyai home address yang sama, akan membentuk sebuah rantai atau chain. Dan metode yang berikutnya adalah collaged hashing. Metode ini merupakan metode resolusi yang menggunakan penunjuk untuk menghubungkan elemen-elemen dari sebuah rantai sinonim. Bila terjadi tumbukan atau kolisi atau tabrakan dalam penyisipan rekamannya, maka pencarian lokasi akan dilakukan dengan mencari lokasi yang paling akhir dalam media penyimpanan atau lokasi yang memiliki alamat paling besar. Untuk semakin memahaminya, kita langsung ke contoh saja. Di sini kita mempunyai rekaman dengan kunci 38, 51, 40, 61, 83, 24, 60 dengan kapasitas penyimpanan 11 pengalamatan. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan hashing dengan fungsi modulus yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu fk sama dengan k mod n. N adalah 11, nilai 11 didapat dari kapasitas penyimpanannya. Kemudian kita akan melakukan hashing dari kunci-kunci tersebut. Nah, dari kunci 38 didapatkan nilai hash 5, yang ini berarti kunci 38 pengalamatannya berada di indeks ke-5. Nilai 5 didapat dari mod 30 didapat dari fk38 mod 11. Kemudian kunci 51 nilai F-nya 7 yang berarti pengalamatan ada di indeks ke-7 diperoleh dari FK, K-nya 51 mod 11. Sama untuk kunci 40 juga dilakukan dengan melakukan hashing FK40 40 mod 11. 61 mod 11 hasilnya 6, 83 mod 11 hasilnya 6, 24 mod 11 hasilnya 2, 60 mod 11 hasilnya 5. Mod merupakan sisa hasil bagi, yaitu 60 dibagi 11 tidak habis
pembagiannya, karena yang habis dibagi 11 adalah 55. Oleh karenanya 60 dikurang 55 sama dengan 5. Jadi sisa hasil bagi dari 60 mod 11 adalah 5. Setelah kita melakukan penghitungan nilai F berdasarkan fungsi Hashing tersebut, langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan pemetaan terhadap kunci-kunci tadi ke dalam indeks pengalamatan yang sesuai. Indeks pengalamatan sama dengan nilai F yang sudah kita cari dengan fungsi hash tadi. Kita masukkan dulu indeksnya untuk memudahkan. Indeks pengalamatan dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, karena ketersediaan penyimpanan adalah 11. Setelah kita memetakan pengalamatannya, kita siapkan untuk recordnya, kemudian linknya atau penghubungnya tadi atau penunjuknya. Dan untuk memudahkan berapa prop yang dilalui dari setiap kunci, kita juga akan membuat tabel untuk memudahkan penghitungan propnya. Supaya kita memudahkan pemasukan pengalamatannya, kita tulis lagi nilai F yang sudah kita hitung tadi. F di sini adalah alamat pengindeksannya atau pengalamatannya. Kita masukkan pengindeksannya sesuai dengan record yang masuk. Record pertama yang masuk adalah 38. 38 berada di indeks kelima. Ternyata semua indeks di sini masih kosong. Lalu 38 tinggal masuk saja ke indeks kelima. Karena 38 langsung ketemu berada di indeks kelima, kita beri penunjuknya yang nanti dapat membentuk serangkaian dari setiap berkas yang ada. 38 langsung bisa menuju ke indeks 5, maka propnya yang dilalui adalah 1. Kita lanjut ke rekaman 51. Dia menuju ke indeks ke-7. Indeks ke-7 masih kosong. Lalu rekaman 51 ini dia langsung akan menempati ke indeks ke-7 dan diberikan penunjuknya. Maka propnya adalah 1 karena dia hanya melalui indeks ke-7 saja. Kemudian kita lanjutkan lagi ke rekaman 40. 40 berada di indeks ke-7. Oh, ternyata indeks ke-7 sudah diisi oleh record 51. Karena sudah diisi oleh record 51, maka dia akan menuju ke pengalamatan yang paling akhir atau pengalamatan yang paling besar, yaitu dilihat dari nomor pengindeksannya yang paling akhir adalah indeks ke-10. Oleh sebab itu, bagian penunjuk kita ubah menjadi indeks yang akan diisi oleh rekaman 40. Jadi di sini kita ubah menjadi 10, menunjuk bahwa record 40 yang harusnya berada di indeks ke-7, dia menempati indeks di 10. Karena dia sudah menemukan penyimpanan yang kosong, maka kita beri penunjuknya. Nah, karena record 40 ini tadi dia melalui indeks ke-7 dan akhirnya menemukan tempat yang kosong di indeks ke-8,
Maka record ini melakukan 2 langkah, yang artinya probe-nya ada 2. Kita lanjut ke rekaman berikutnya, 61. Dia berada di nilai F6 yang berarti ada di indeks ke-6. Ternyata indeks ke-6 masih kosong. Akhirnya 61 langsung menempati indeks ke-6 dan diberikan penunjuknya. Karena record 61 langsung menemukan, maka probe-nya adalah 1. Record berikutnya adalah 83. Dia berada di indeks ke-6. Oh, ternyata indeks ke-6 sudah ada yang mengisi, yaitu record sebelumnya 61 tadi. Sama seperti record record yang 40 tadi. Karena indeks 6 sudah diisi oleh 61, maka dia menuju ke indeks yang paling akhir yang belum terisi, atau indeks paling besar yang masih kosong. Dilihat dari sini, indeks paling besar yang masih kosong adalah 9. Oleh karenanya, record 83 akan menempati indeks ke-9. Sehingga di bagian link atau medan penghubungnya, kita ubah penunjuknya menjadi indeks 9. Sehingga record 83 yang seharusnya menempati indeks di ke-6 akan berada di indeks ke-9. Nah, karena sudah menemukan tempat yang kosong, maka diberikan penunjuk. 83 melalui 2 indeks. Indeks ke-6 yang sudah diisi oleh 61, kemudian menuju ke penunjuk indeks ke-9, maka 83 berada di indeks ke-9 dan nilai probe-nya ada 2. Karena dia melewati indeks ke-6 dan berada di indeks ke-9 akhirnya. Kita lanjut ke record berikutnya, yaitu 24. 24 nilai F-nya 2, artinya dia pengalamatannya di indeks kedua. Karena 2 masih kosong, maka 24 langsung saja menempati di indeks kedua. Diberikan penunjuk sebagai penghubung antar rekaman. Maka nilai probe-nya adalah 1. Yang terakhir adalah record 60. Nilai F-nya 5, berarti dia pengalamatannya ada di indeks ke-5. Tapi ternyata indeks ke-5 sudah diisi oleh record 38 yang pertama masuk tadi. Oleh karenanya, record 60 ini akan menuju ke indeks yang paling akhir yang masih kosong. Pengalamatan yang paling besar yang masih kosong, yaitu dilihat dari sini, indeks paling besar yang masih kosong adalah 8. Jadi penanda di indeks ke-5 yang harusnya ditempati oleh record 60 di sini digantikan dengan 8 sebagai penunjuknya. Akhirnya 60 menempati di indeks ke-8 sesuai dengan penunjukan dari indeks ke-5 tadi. Karena sudah menemukan, maka di sini diberi penanda sebagai penunjuknya. Record 60 melalui indeks ke-5 dan indeks ke-8 sebagai pengalamatan terakhir yang ditempati. Artinya record 60 mempunyai 2 probe. Kemudian kita lengkapi bagian yang masih kosong.
artinya media penyimpanannya belum ada yang menempati, dan di sini diberikan penunjuk sebagai penghubung antar record yang ada. Langkah berikutnya kita menghitung prop totalnya. Prop total diperoleh dari semua prop yang ada dari setiap record yang sudah kita masukkan ke pengalamatan yang sesuai. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 hasilnya 10. Dan kita juga bisa mencari nilai prop rata-ratanya, yaitu prop total dibagi jumlah record. Prop totalnya 10, jumlah recordnya 7, 38, 51, 40, 61, 83, 24, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi prop rata-ratanya adalah 10/7. Kita coba tambahkan lagi berkas-berkas tersebut dengan penambahan berkas bernilai kunci 6 dan 94. Sebelumnya kita lakukan penghitungan dengan fungsi hash dulu untuk mencari pengalamatannya. Maka Fk sama dengan K mod N dapat diperoleh K20, maka 20 mod 11. 11 diperoleh dari kapasitas media penyimpanan di contoh yang sebelumnya, maka 20 mod 11 hasilnya adalah 9. Sisa hasil bagi dari 20 dibagi 11 adalah 9. Yang habis dibagi 11 adalah 11. 20 dikurang 11 hasilnya 9. Jadi 20 mod 11 hasilnya 9. 90 mod 11 hasilnya 6. Nah, ini bisa kita masukkan sesuai dengan pemetaan yang sudah kita lakukan tadi. Tadi kita sudah memperoleh banyak hasil sebagai berikut. Ada indeks, record, dan linknya. Kita juga sudah menghitung pengalamatan record yang ada dan jumlah prop yang sudah dilalui. Untuk memudahkan memasukkan dari berkas dengan kunci 20 dan 94, kita masukkan dulu di bagian recordnya 20 dengan nilai F9 dan 94 dengan nilai F6. Ini untuk memudahkan kita dalam menghitung berapa prop sih yang dilalui oleh record 20 dan 94 saat dilakukan penyisipan. Di sini bisa kita lihat bahwa 20 dia akan menempati indeks ke-9. Kita lihat, oh ternyata di indeks ke-9 sudah diisi oleh record 83. Selanjutnya, karena 9 sudah diisi, akan menuju ke indeks yang paling besar dan masih kosong. Menuju ke pengalamatan yang paling besar dan masih kosong. Di sini bisa kita lihat indeks yang masih kosong adalah indeks 0, 1, 3, dan 4. Maka pengalamatan yang paling besar yang masih kosong adalah indeks keempat. Jadi record 20 yang harusnya menempati indeks ke-9, dia akan menempati indeks keempat. Artinya di bagian medan penghubung atau di bagian linknya, kita ubah penunjuknya menjadi indeks keempat, yang artinya record 20 menempati indeks keempat dan diberikan penunjuk di sini. Kemudian kita masukkan, karena 20 ini dia
mencari di indeks ke-9 dulu yang ternyata sudah diisi, dan akhirnya menemukan ruang yang masih kosong di indeks ke-4, artinya probnya adalah 2. Dia melalui indeks ke-9 dan indeks ke-4. Record berikutnya adalah 94. Dia mempunyai nilai F6. Artinya record 94 akan menempati indeks ke-6. Tapi ternyata indeks ke-6 sudah ditempati oleh record 61. Kemudian dilihat di bagian medan penghubungnya. Ternyata 61 dia sudah menuju penghubung ke-9. Lalu menuju ke 9 untuk melihat indeks ke-9 apakah masih kosong atau sudah terisi, karena ditunjuk oleh record 61 yang ada di indeks ke-6. Kita lihat indeks ke-9. Oh, ternyata indeks ke-9 juga sudah diisi oleh record 83. Kita lihat medan penghubungnya, dia menuju kemana? Oh, ternyata di bagian medan penghubung dia menunjuk ke indeks ke-4. Artinya kita langsung menuju ke indeks ke-4. Oh, ternyata indeks ke-4 juga sudah diisi oleh record 20 tadi. Akhirnya kita cek di bagian medan penghubungnya. Ternyata penunjuknya belum menuju ke indeks manapun. Artinya dari indeks ke-4 ini langsung menuju ke indeks paling besar yang masih kosong. Bisa dilihat dari ketiga indeks yang paling besar yang masih kosong adalah indeks ketiga. Artinya 94 bisa menempati indeks ketiga. Tapi sebelumnya di bagian medan penghubung diubah dulu menjadi 3. Artinya ini sebagai penunjuk bahwa 94 menuju ke indeks 3. Diberi penanda dari 94 yang dia diperoleh untuk nilai proofnya didapat dari indeks ke-6, indeks ke-9, indeks ke-4 yang akhirnya dia menempati di indeks ke-3. Ada 4 indeks yang dia lalui. 4 indeks yang dilewati oleh record 94. Artinya record 94 mempunyai nilai proof 4. Kemudian dari sini bisa kita lihat proof totalnya diperoleh dari jumlah proof yang ada. 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 tambah 1, tambah 2, tambah 2, dan ditambah 4. Hasilnya adalah 16. Ketika kita sudah mengetahui proof totalnya, maka kita juga dapat mengetahui proof rata-ratanya. Proof total dibagi jumlah rekaman, yaitu jumlah rekaman ada 9. Jadi proof rata-rata adalah proof total per jumlah rekaman 16/9. Oke, pembahasan selanjutnya akan masuk ke metode bucket.